Pada umumnya orang beranggapan bahwa menyia-nyiakan peluang merupakan suatu kekeliruan yang fatal. Benarkah semua pintu peluang harus kita masuki? Manakah pintu peluang yang jangan dilewatkan dan mana yang harus diabaikan? Dengan mempelajari 3 pertimbangan dalam menilai suatu kesempatan, kita akan memahami bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap peluang yang ada di depan kita. 3 pertimbangan yang memampukan kita untuk membuat keputusan yang akan kita syukuri dan tidak akan kita sesali. Keputusan-keputusan yang buruk akan menyengsarakan hidup, namun keputusan yang tepat akan mendatangkan kehidupan yang berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Sehubungan dengan pertumbuhan kehadiran anak muda di gereja kita, maka khusus di satelit Pasir Koja terdapat perubahan jam ibadah. Ibadah mahasiswa akan dimulai pukul 11.30, sedangkan ibadah pelajar akan dimulai pukul 8.30 dan pukul 10 pagi. Mari kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dengan menghadiri pertemuan doa Selah yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober pukul 18.30 secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Selain itu, pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu tetap dapat Anda ikuti pada pukul 10 pagi di satelit Pasir Koja. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya, great is our God. Kau dahsyat Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan.
menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God, bertata kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, amin, yang datang dengan segenap hatinya. Kami berseru, berdoa, bersujud. Haleluya. Menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu
lebih lagi hadiratmu. Oh, yes. Amin, amin. Hadirat kudus penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyambamu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Penuhi imanmu, Yesus. Penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyambamu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sembah Tuhan, sembah. Oh Yesus, Kami tinggikan namamu, kami sembah Pada umumnya orang beranggapan bahwa menyia-nyiakan peluang yang terbuka, apalagi kalau peluang itu adalah kesempatan emas yang tidak semua orang mendapatkannya, merupakan suatu kekeliruan yang fatal. Tidaklah mengherankan apabila Cameron Diaz, artis dan bintang film Hollywood yang sangat terkenal itu berkata, "Your regrets aren't what you did, but what you didn't do. So I take every opportunity." Penyesalan Anda bukanlah tentang apa yang Anda lakukan, tetapi tentang apa yang tidak Anda lakukan. Jadi, saya mengambil setiap peluang. Demikian juga Dale Carnegie, penulis buku, penceramah, pelatih, dan pelopor self-help yang sangat terkenal itu berkata sebagai berikut, "Take the chance. All life is a chance. The man who goes furthest is generally the one who is willing to do and dare." Ambillah peluang. Seluruh kehidupan ini adalah sebuah peluang. Orang yang mencapai jarak yang terjauh pada umumnya adalah orang yang bersedia dan berani untuk mengambil peluang. Pertanyaannya adalah, apakah semua peluang harus kita ambil? Tentu adalah benar bahwa pintu tidak akan selalu terbuka untuk yang kedua kalinya. Namun bukan berarti semua pintu yang terbuka haruslah kita masuki. Hal itulah yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Seorang pria berusia 49 tahun yang sedang berada di lantai keempat dari salah satu gedung bertingkat di daerah itu bermaksud untuk menggunakan lift. Ia menekan tombol lift dan pintu lift terbuka. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk melalui pintu yang terbuka itu. Di luar yang ia duga, ternyata kereta lift tidak ada di sana. Dan tanpa dapat menahan langkah, ia terjerumus ke dalam terowongan lift serta terjatuh 4 lantai ke bawah. Untung kecelakaan tersebut tidak merenggut nyawanya, walaupun ia mengalami luka-luka yang cukup serius. Ingat, tidak semua pintu yang terbuka haruslah kita masuki. Demikian juga halnya dengan pintu kesempatan. Walaupun tidak semua peluang akan datang kembali, namun bukan berarti semua kesempatan haruslah kita manfaatkan. Mengapa? Karena tidak semua kesempatan
akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Bahkan ada kesempatan yang sepertinya merupakan peluang emas, namun sesungguhnya akan menjerumuskan kita ke dalam jurang persoalan. Hal ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya untuk menanggapi peluang yang terbuka dengan keputusan yang benar. Artinya, ada kalanya kita perlu memanfaatkan peluang tersebut dan ada waktunya kita harus mengabaikannya. Ada kalanya kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang terbuka di depan kita. Dan ada waktunya kita harus memutuskan untuk tidak memanfaatkannya. Lalu bagaimana kita dapat membedakan peluang mana yang harus kita ambil dan peluang mana yang harus kita lewatkan? Bagaimana kita dapat membuat keputusan tentang kesempatan mana yang berharga dan kesempatan mana yang akan menjerumuskan diri kita ke dalam hidup yang penuh dengan penyesalan. Untuk itu saya mengajak saudara melihat apa yang dilakukan Daud ketika ia menghadapi peluang emas yang terbuka di hadapannya. Peluang emas yaitu untuk menghentikan upaya Raja Saul yang terus mengejar-ngejar dirinya dengan niatan untuk membunuh Daud. Pintu peluang yang terbentang dengan lebar di depan Daud, yaitu dalam bentuk kesempatan untuk mengakhiri hidup Raja Saul dengan sangat mudah. Dan dengan demikian penderitaan Daud sebagai seorang pelarian akan berakhir. Peristiwa tersebut dicatat di dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. Karena terbatasnya waktu, maka kita akan membaca sebagian saja dari ayat-ayat tersebut, yaitu dengan membaca ayat 7 sampai 10. Sebelum membaca ayat-ayat itu, adalah baik bila saya menjelaskan secara singkat latar belakang dari peristiwa tadi. Seperti yang telah saya utarakan dalam khotbah saya minggu yang lalu, yaitu yang berjudul 200 kebohongan sehari. Allah telah menolak Saul dari kedudukannya sebagai raja atas Israel. Oleh karena itu, Allah memilih Daud menjadi pengganti dari Raja Saul. Alhasil, popularitas Saul di mata rakyat Israel semakin merosot. Sedangkan popularitas Daud semakin menanjak. Hal ini menimbulkan rasa dengki dalam hati Raja Saul, sehingga ia berusaha untuk menangkap dan membunuh Daud yang adalah menantunya sendiri. Keadaan ini mengakibatkan Daud beserta beberapa orang pengikutnya harus melarikan diri dan bersembunyi di daerah pegunungan Yudea. Sementara itu, Saul dengan pasukannya yang dipimpin oleh panglima yang bernama Abner mengejar-ngejar Daud. Suatu hari, Daud dalam keadaan yang terkepung. Saat itu ia sedang berada di Bukit Hakila yang terletak di padang belantara Zif. Sedangkan Saul dengan 3.000 tentaranya berkemah di kaki bukit tersebut. Di dalam keadaan terkepung dan terjepit itu, pada malam hari, turunlah Daud dari atas bukit bersama dengan salah seorang perwiranya yang bernama Abisai. Mereka menyelinap ke dalam perkemahan tentara Raja Saul. Mereka mendapati Saul sedang berbaring dan tidur dengan nyenyak di tengah-tengah perkemahan. Tidak seorang pun prajurit dari Raja Saul yang mengetahui bahwa Daud dan Abisai sedang berada di antara mereka. Abner, panglima tentara Saul, juga dalam keadaan tertidur. Artinya, di saat itu Raja Saul dalam keadaan yang tidak terlindungi. Mari kita baca ayat 7 sampai 10 yang mencatat keputusan yang diambil oleh Daud dalam menghadapi situasi yang bagaikan pintu peluang emas yang sedang terbuka di hadapannya tersebut. 1 Samuel pasal 26 ayat 7 sampai 10. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedangkan Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini.
dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Kalau saudara berada di dalam situasi yang dihadapi oleh Daud, kira-kira apa yang akan menjadi jawaban saudara kepada Abisai? Apa keputusan saudara dalam menanggapi kesempatan yang sangat berharga ini? Kesempatan untuk mengakhiri semua penderitaan saudara. Penderitaan oleh karena harus hidup di dalam pengungsian. Oleh sebab kejaran Saul yang berniat untuk mencelakakan diri Anda. Kesempatan untuk mengakhiri hidup Raja Saul tanpa harus melewati peperangan yang akan memakan banyak korban jiwa. Kesempatan untuk menggantikan kedudukan Saul sebagai raja atas Israel tanpa usah menunggu-nunggu waktunya lagi. Bukankah kesempatan emas ini tidak akan selalu datang di setiap saat? Apalagi kalau kita membaca 1 Samuel pasal 24. Maka kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya kesempatan ini adalah yang kedua kalinya. Kali yang pertama terjadi di daerah En-Gedi. Saat itu Daud sedang bersembunyi di dalam sebuah gua. Dan Saul masuk ke dalam gua itu tanpa mengetahui bahwa Daud sedang berada di sana. Kalau saja Daud mau, maka saat itu ia dapat membunuh Saul dengan mudah. Namun ia tidak melakukannya. Dan Daud hanya memotong ujung jubah Saul di luar pengetahuan Saul. Ketika Saul mengetahui apa yang dilakukan Daud ini, ia menangis dan menyesal. Karena ia telah bermaksud untuk mencelakakan Daud. Saat itu Saul berjanji bahwa ia tidak akan mengejar-ngejar Daud lagi. Namun Raja Saul mengingkari janjinya itu. Dan kembali ia mengejar-ngejar Daud untuk membunuh menantunya tersebut. Sekarang Daud kembali memperoleh kesempatan yang kedua kalinya untuk membunuh Saul. Kalau saudara berada di dalam situasi yang dihadapi oleh Daud, kira-kira apa yang akan menjadi keputusan saudara? Inilah keputusan dari Daud. Yaitu sebagaimana yang ditulis di ayat 9 dan 10. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Ayat 10, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Sebagaimana yang dicatat di ayat-ayat tersebut, kembali Daud memutuskan untuk tidak membunuh Saul. Untuk kedua kalinya, ia tidak melangkah memasuki pintu peluang yang terbuka lebar di hadapannya. Padahal seperti yang dikatakan oleh Abisai di ayat 8. Kalau Daud mengizinkan Abisai untuk bertindak, maka cukup dengan satu tikaman tombak saja. Pastilah Raja Saul akan binasa di saat itu juga. Mengapa Daud mengabaikan peluang tersebut dan membiarkan Saul tetap hidup serta terus mengejar-ngejar dirinya? Bukankah ia sudah pernah memberi kesempatan kepada Saul untuk tetap hidup dan mengubah niatan hatinya? Dengan menelah alasan dari keputusan yang dibuat oleh Daud ini, maka kita dapat menarik pelajaran. Bahwasanya kita tidak harus menggunakan semua kesempatan yang terbuka di hadapan kita. Saya bukan bermaksud berkata, sama sekali jangan menggunakan kesempatan yang ada. Bukan. Namun yang saya ingin utarakan adalah kita tidak harus menggunakan semua kesempatan yang terbuka di hadapan kita. Mengapa? Sebab alasan yang pertama, tidak semua kesempatan sesuai dengan kehendak Allah. Saya ulangi, kita tidak harus menggunakan semua kesempatan yang terbuka di hadapan kita. Sebab yang pertama, tidak semua kesempatan sesuai dengan kehendak Allah. Memang Tuhan bersedia membuka pintu kesempatan bagi kita untuk mengalami pertolongan, berkat, dan hidup dalam rencananya. Namun adalah keliru apabila kita beranggapan bahwa semua kesempatan yang terbuka pastilah berasal dari Tuhan dan selalu sesuai dengan kehendaknya. Tidak semua kesempatan berasal dari Tuhan dan selalu sesuai dengan kehendaknya.
Apabila kita mengambil peluang yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maka minimal kita tidak akan mencapai hasil yang terbaik sebagaimana yang Allah rencanakan. Atau bahkan bukannya tidak mungkin, kita akan terjerumus ke dalam kesukaran. Peluang-peluang seperti itu acap kali terbentang lebar di hadapan kita di setiap hari. Peluang dalam berbagai macam bentuknya. Sebagai contoh, peluang yang ditawarkan melalui telepon agar kita mengambil hutang dengan menggunakan kartu kredit. Setiap hari kita dihujani dengan tawaran yang seperti itu. Contoh yang lain adalah peluang untuk melanggar firman Tuhan tanpa orang lain mengetahuinya. Kita perlu bersikap hati-hati terhadap kesempatan-kesempatan tersebut. Peluang seperti itulah yang diperoleh Daud. Seperti yang ditulis di ayat 7, saat Daud tiba di perkemahan tentara Saul, saat itu Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Artinya, kalau di saat Daud bertindak, yaitu membunuh Saul, maka tidak seorang pun tentara dari Raja Saul yang akan mengetahuinya. Karena mereka semua sedang tidur dengan sangat pulas. Namun Daud tidak mau membunuh Saul. Alasannya adalah seperti yang diutarakan di ayat 9. Karena Daud mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa tidak semua pintu peluang yang terbuka haruslah kita masuki. Hal itu pula lah yang dialami oleh Rasul Paulus di kota Filipi. Saat itu Paulus dan Barnabas ditangkap, disesah dan dijebloskan ke dalam penjara di kota Filipi. Karena mengusir roh jahat keluar dari dalam diri seorang perempuan. Sebagaimana yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Di tengah malam sementara mereka berdua memuji Tuhan dengan suara nyaring. Mendadak terjadilah gempa bumi. Sebagai akibat, pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu yang mengikat tangan serta kaki Paulus dan Barnabas terlepas. Apakah yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas? Langsung lari dengan diam-diam dan keluar menyelinap melalui pintu yang terbuka tersebut? Tidak. Sama seperti Daud, mereka mengetahui bahwa tidak semua kesempatan yang terbuka sesuai dengan kehendak Allah. John Ortberg, rohaniwan yang beberapa kali pernah saya sebutkan namanya, dalam bukunya yang berjudul All the Places to Go, menulis tentang peristiwa itu dan berkata bahwa bagi Paulus hal tersebut bukanlah suatu keputusan yang sulit. Walaupun pintu sel tempat ia ditahan sedang terbuka lebar, namun Paulus melihat bahwa ada pintu yang lain, pintu yang lebih besar juga sedang terbuka bagi dirinya. Itulah pintu untuk memberitakan Injil kepada kepala penjara Filipi. Paulus memilih pintu yang kedua itu. Alhasil, sebagai akibat, sang kepala penjara dengan seluruh keluarganya malam itu juga mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Singkat kata, sebelum memutuskan untuk menggunakan peluang yang terbuka di depan Anda, bertanyalah terlebih dulu kepada diri saudara sendiri. Sungguhkah kesempatan ini berasal dari Allah? Di dalam hal ini yaitu dengan menimbang apakah kesempatan itu sesuai dengan kehendak Allah. Semakin Anda mengenal kehendak Tuhan di dalam Alkitab dan semakin saudara akrab dengan Tuhan, maka akan semakin mudah bagi saudara untuk mengetahui apakah pintu peluang yang sedang terbuka itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan. Selanjutnya, kita tidak harus menggunakan semua kesempatan yang terbuka di hadapan kita, sebab yang kedua, tidak semua kesempatan sesuai dengan waktunya Allah. Saya ulangi, kita tidak harus menggunakan semua kesempatan yang terbuka di hadapan kita, sebab yang kedua, tidak semua kesempatan sesuai dengan waktunya Allah. Ada kalanya, karena dalam keadaan yang terdesak, maka kita berpikir bahwa pintu yang terbuka haruslah segera kita masuki.
Karena siapa tahu pintu itu akan segera tertutup. Alhasil, bisa jadi kita terjebak dalam solusi yang semu dan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang Allah tentukan. Solusi yang semu seperti yang ditulis oleh Tony Campolo, profesor sosiologi dari Eastern University di Pennsylvania, dan seorang pengkhotbah yang sangat dinamis dalam bukunya yang berjudul Carpe Diem. Di dalam buku tersebut, Tony Campolo menjelaskan bagaimana kita dihujani dengan berbagai iklan yang membangkitkan keinginan dalam diri kita. Keinginan akan hal-hal yang tidak kita perlukan. Kemudian perusahaan yang memasang iklan dengan biaya berjuta-juta dolar itu akan menawarkan jawaban yang semu atas keinginan tersebut. Sebagai contoh, Tony Campolo menyebut iklan sebuah minuman ringan di masa lampau. Di dalam iklan televisi itu ditunjukkan puluhan pemuda-pemudi dari berbagai bangsa dan benua yang mengenakan pakaian daerah mereka masing-masing, menyanyi dengan wajah yang ceria. I like to teach the world to sing in perfect harmony. Aku ingin mengajar dunia untuk menyanyi dalam keserasian yang sempurna. Dengan cara demikian, secara halus ditawarkan solusi bagi keruwetan dalam hidup. Solusi yang akan membawa keserasian yang sempurna bagi dunia. Yaitu minuman ringan yang ditawarkan di dalam iklan itu. Minuman ringan dalam botol yang berada di tangan dari setiap pemuda dan pemudi itu. Suatu solusi yang semu. Bukan itu saja. Di dalam iklan yang dipasang oleh berbagai perusahaan, ada kalanya disertai dengan tagline, diskon selama masa promosi. Dengan cara seperti itu, perusahaan yang memasang iklan tersebut mendesak orang agar segera memanfaatkan kesempatan yang ada. Alhasil, orang melangkah dengan tergesa-gesa dan membeli barang yang ditawarkan tanpa membuat pertimbangan yang matang. Sebagai akibat, yang bersangkutan terjerumus ke dalam persoalan keuangan yang seharusnya tidak usah ia alami. Desakan seperti itulah yang diutarakan Abisai kepada Daud di ayat 8. Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Dengan berkata seperti itu, Abisai mendesak Daud agar tanpa usah berpikir panjang, segera membuat keputusan. Ia berkata, Daud, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan yang diberikan Allah kepadamu untuk menyelesaikan persoalanmu, yaitu hidup dikejar-kejar oleh Saul yang menjadi musuhmu. Kesempatan hari ini yang harus segera engkau manfaatkan. Iklan yang disampaikan oleh Abisai ini ditolak oleh Daud. Sebagaimana yang ditulis ayat 10, Daud berkata, bahwa Saul tidak selama-lamanya akan tetap hidup. Ada waktunya Saul akan mati. Dan biar Tuhanlah yang menentukan waktu dan caranya. Daud tidak bersedia melangkah di luar jadwal waktu yang Tuhan tetapkan. Oleh sebab itu, bila suatu peluang terbuka di hadapan saudara, jangan langsung melangkah dan memasuki pintu peluang tersebut. Namun bertanyalah terlebih dulu kepada diri saudara sendiri. Sungguhkah kesempatan ini berasal dari Allah? Di dalam hal ini yaitu dengan menimbang apakah kesempatan itu sesuai dengan waktunya Allah atau tidak. Bila tidak, jangan memasukinya. Sekarang, yang ketiga, kita tidak harus menggunakan semua kesempatan yang terbuka di depan kita, sebab tidak semua kesempatan sesuai dengan caranya Allah. Saya ulangi, kita tidak harus menggunakan semua kesempatan yang terbuka di depan kita, sebab yang ketiga, tidak semua kesempatan sesuai dengan cara dari Allah. Pertimbangan inilah yang mengakibatkan Daud tidak bersedia membunuh Saul yang sedang berada dalam keadaan tidur. Di ayat 9, ia berkata kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Kemudian di ayat 10 ia berkata lebih jauh.
demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Dengan berkata seperti demikian, Daud mengutarakan kepada Abisai bahwa biarlah Tuhan yang menentukan cara bagaimana Saul akan menemui ajalnya. Entah ia mati oleh sebab usianya telah lanjut atau karena ia tewas dalam peperangan. Namun bukan Daud yang membunuh Saul, raja yang diurapi Tuhan itu. Patut diketahui bahwa di dalam Alkitab, kata membunuh ini diutarakan dalam bentuk dua kata yang berbeda. Kata yang pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai to kill. Kata ini artinya adalah membunuh dengan alasan yang sah. Seperti membunuh dalam suatu peperangan. Atau membunuh karena harus melaksanakan hukuman mati yang dijatuhkan atas seseorang yang melanggar hukum. Namun ada kata yang kedua yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai to murder. Kata ini artinya adalah tindakan membunuh yang dilandasi oleh niatan yang jahat. Sebagai contoh, membunuh karena merasa dendam atau membunuh karena ingin merampas hak milik orang lain. To murder merupakan tindakan yang dilarang oleh Tuhan. Antara lain sebagaimana yang tercantum di dalam Ulangan pasal 5 ayat 17. Yaitu sebagai larangan yang merupakan bagian dari 10 hukum Tuhan. Sedangkan membunuh Saul yang dalam keadaan tertidur tadi dapat dikategorikan sebagai to murder. Oleh sebab itu, Daud tidak bersedia melakukannya. Seperti yang ia katakan di ayat 9. Orang yang melakukannya tidak akan bebas dari hukuman. Memang ada kalanya suatu peluang yang terbuka dapat merupakan sebuah umpan yang mencelakakan. Seperti umpan yang ditaruh pada mata kail untuk membujuk ikan agar memakannya. Atau seperti umpan yang ditaruh dalam jebakan tikus untuk membujuk sang tikus agar masuk dan terkurung dalam perangkap tersebut. Oleh sebab itu, apabila kita melihat pintu peluang sedang terbuka, janganlah tergesa-gesa memutuskan untuk melangkah dan memasukinya. Bertanyalah terlebih dulu kepada diri Anda sendiri. Sungguhkah kesempatan ini berasal dari Allah? Di dalam hal ini, yaitu dengan menimbang apakah kesempatan tersebut sesuai dengan caranya Allah atau bukan. Apabila tidak, janganlah memasukinya. Sebagaimana yang telah saya utarakan dalam khotbah saya di awal bulan ini. Yaitu bahwasanya kita menjadi diri kita pada hari ini adalah karena berbagai keputusan yang telah kita buat di masa lampau. Keputusan-keputusan yang tepat akan membuahkan kehidupan yang berbahagia. Sedangkan keputusan-keputusan yang keliru akan mengakibatkan saudara menjalani kehidupan dengan penuh penyesalan. Atas dasar itulah, maka di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara mempelajari langkah-langkah untuk membuat keputusan yang lebih baik atau making better decisions. Di dalam kaitan tersebut, di sepanjang bulan ini, melalui 4 khotbah yang saya sampaikan di dalam 4 pekan secara berturut-turut, saya telah menjelaskan bahwasanya sebelum saudara membuat suatu keputusan, ajukanlah 4 pertanyaan terlebih dulu kepada diri saudara sendiri. Keempat pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, sudah selaraskah keputusan itu? Pertanyaan yang kedua, sudah berhikmatkah keputusan itu? Pertanyaan yang ketiga, sudah jujurkah aku terhadap diriku sendiri? Dan hari ini kita belajar tentang pertanyaan yang keempat, yaitu sungguhkah kesempatan ini berasal dari Allah? Di dalam hal ini, dengan menimbang apakah kesempatan tersebut sesuai dengan kehendak Allah, dengan waktunya Allah, dan dengan caranya Allah. Kalau saudara memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, maka saudara akan dapat mengetahui apakah kesempatan tersebut benar-benar berasal dari Allah atau bukan. Keakraban dengan Tuhan yang antara lain kita tumbuhkan melalui doa yang biasa diistilahkan sebagai abiding prayer.
Itulah doa dalam bentuk komunikasi yang bersifat dua arah dengan Tuhan. Oleh karenanya, jangan lewatkan pertemuan doa abiding prayer yang saya beri nama pertemuan doa Sela yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 3 Oktober yang akan datang. Melalui ibadah doa yang hanya diselenggarakan secara onsite di Pasir Koja ini, relasi saudara dengan Tuhan akan disegarkan. Dan alhasil, kepekaan saudara terhadap tuntunannya dalam membuat keputusan akan semakin terasa. Sebentar, saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Apabila di masa-masa yang lalu, saudara telah membuat keputusan-keputusan yang keliru, dan yang mengakibatkan hidup Anda sekarang dalam keadaan yang terpuruk, mari kita datang kepada tata anugerah Tuhan. Anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang menghapus masa lampau kita yang kelam dan membentangkan masa depan yang baru dan indah bagi kita. Anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari kebinasaan dan yang membuka pintu kehidupan yang dipulihkan dan yang penuh dengan makna. Mari, dengan bersandar kepada anugerah Allah dalam Yesus Kristus, dengan iman kita berdoa kepadanya. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah Engkau tunjukkan melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Anugerah yang Kau buktikan melalui pengorbanan sampai mati di kayu salib. Sungguh kami bersyukur karena anugerah-Mu itu menghapuskan masa lampau kami dan membentangkan masa depan yang baru bagi kami. Menghapuskan kekelaman dari hidup kami dan membuka kesempatan yang baru bagi hidup kami. Dan Engkau bukan hanya menyediakan masa depan, Engkau juga berjanji bahwa Engkau bersedia menuntun kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami dapat sampai kepada tujuan rencana-Mu yang indah bagi masa depan kami. Kami berdoa saat ini, tuntun hidup kami ya Tuhan. Tuntun kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat membedakan kesempatan mana yang harus kami gunakan dan peluang mana yang harus kami abaikan. Tuntun kami dengan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, berjalan menurut jadwal waktu-Mu, dan bertindak menurut cara-Mu sendiri ya Tuhan. Sehingga hidup kami merupakan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, tuntun hidup anak-anak-Mu, pimpin mereka di hari-hari yang ada di depan, sehingga hari-hari yang mereka lalui tidak akan mereka jalani sendiri, tetapi beserta dengan Tuhan kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan kalau Tuhan yang menyertai kami, kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena Tuhanlah yang akan memelihara kami. Dan kalau Tuhan yang memelihara kami, kami percaya Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Engkau adalah pribadi yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus, saya berdoa, ulurkan tangan-Mu yang memulihkan, tangan-Mu yang menyembuhkan, tangan-Mu yang membentangkan pengharapan. Di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada yang sukar. Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu dan rencana-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Di dalam nama-Mu ada pengharapan, di dalam nama-Mu ada pertolongan, di dalam nama-Mu ada jalan keluar. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan menyatu, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun
Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 841 765. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akhiri ibadah yang penuh berkat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa rancangan-Mu atas hidup kami adalah yang terbaik. Ajar dan tolong kami agar kami dapat mentaati tuntunan-Mu dan membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, bagi yang sedang mengalami pergumulan dan kesulitan. Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Bagi yang sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat. Dan bagi yang studi, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kepandaian, serta membuat mereka berhasil. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan dan selalu setia menyertai kami. Kami juga hendak mengucap syukur atas setiap persembahan yang akan dan sudah kami berikan. Tuhan memberkatinya untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan jemaat-Mu di dalam perlindungan tangan kuasa-Mu, dan biarlah kasih dari Bapa, kuasa dari Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua dan memberikan masa depan yang penuh makna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.